Selamat pagi, siang, sore, malam, Crown Family dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Crown Podcast saat ini. Dan tentunya seperti biasa, Crown Podcast akan ngobrol-ngobrol santai dengan tokoh hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa perbincangan kali ini akan menginspirasi kita semua dan memampukan kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan banyak bicara tentang parenting, sebuah hal yang mudah diucapkan, tetapi pada kenyataannya banyak orang struggle, banyak orang berjuang untuk mampu menjadi good parent atau great parents bagi anak-anaknya. Bersama kita di tempat ini ada dua hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang bukan hanya paham tentang parenting, tetapi mereka juga menghidupi bagaimana menjadi orang tua yang baik dan membangun keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita langsung sapa saja. Di tengah kita ada Bapak Jarod Wijanarko. Halo ya. Pak, shalom. Shalom. Dan ada Ibu Esther. Ya. Shalom Bu. Shalom Pak. Ya, boleh disapa Bu, Crown Family. Ya. Halo semuanya. Halo ya. Crown Family. Salam jumpa. Baik. Gimana hari ini kabarnya Bu Esther, Pak Jarod? Luar biasa. Menikmati Semarang. Luar biasa ya. Semarang saat ini cuaca seperti ini, Bu. Pak. Dan tidak seperti di lagu. Kali ini banjir. Hari ini sudah kering. Pembangunan cukup baik di kota ini. Ya. Baik, kita langsung masuk ke hidangan utama, Bu, Pak. Ya. Mungkin sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, para Crown Family mungkin perlu mengenal lebih dalam tentang siapa Pak Jarod dan Ibu. Mungkin bisa bercerita tentang apa sih aktivitas sehari-hari, ada berapa putra atau putri seperti itu, sehingga Crown Family semua mendapatkan gambaran yang lebih dekat dengan Pak Jarod dan Bu Esther. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Ya, saya menikah dengan Pak Jarod tahun 90 ya. Wow. Jadi 90. udah 34 tahun ya. 34 tahun. Wow. Anak pertama udah 32. Udah punya cucu 1. Wah, sungguh menyenangkan ya. Iya. Yang pertama perempuan, yang kedua laki. Dia menikah tahun depan nanti. Asik. Okay. Yang ketiga perempuan. Oke. Jadi ada 3. Udah 3 ya. Iya. Mungkin saya akan banyak bertanya dengan Ibu dulu nih Bu. Jadinya mohon izin Pak Jarod. Tapi kalau ada yang perlu ditambahkan. Ya. Nah, tentu membesarkan anak itu penuh tantangan ya Bu. Iya. Secara teori kan sepertinya gampang. Tetapi pada kenyataannya penuh tantangan. Apalagi anak 3. Ya. Boleh cerita Bu, perjalanan bagaimana mendidik mereka, membesarkan mereka, sampai kalau dengar cerita Pak Jarod sih mereka luar biasa. Jadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang betul-betul berdampak. Boleh share Bu, mungkin buat Crown Family kita bisa belajar bersama. Iya, tantangan pasti ada ya. Tiap anak beda-beda karakternya. Apalagi dengan tantangan zaman yang sekarang nih sangat-sangat berat sih, terutama buat parents ya. Nah memang tapi di dalam Tuhan tuh selalu ada jalan keluar. Amin. Ya. Makanya saya selalu sarankan parents, dasarnya dulu. Anak tuh harus kenal Tuhan. Ya, dia harus cinta Tuhannya, supaya dengan begitu kita nasihatinya gampang. Makanya saya sejak kandungan saya udah bacain firman Tuhan. Wow. Nah, Crown Family itu tipsnya tuh, sejak kandungan sudah dibacain firman Tuhan. Jadi kenal firman Tuhan sejak masih ada di dalam kandungan. Betul. Wah, luar biasa. Ini dari sisi ibu ya. Yeah. Nah, kalau dari sisi bapak gimana Pak Jarod? Ya, didik anak itu pertama gini, sadari dulu anak bukan punya kita. Sadari dulu anak bukan punya kita. Ya, contohnya kalau kita gini, ya saat ini masih Pak Jokowi ya presiden ya. Kalau dia ke Semarang, Bapak dititip barang, nih tas saya tolong dijaga ya. Gitu. Anda kira-kira gimana ya? Waduh nih, mentang-mentang presiden lo titip-titip lo, tinggal aja lah, bodo amat gitu ya. Ya enggak lah. Kita jaga baik-baik. Betul. Nah, anak itu titipan Tuhan. Berarti kita harus jaga baik-baik, karena itu memang milik Tuhan. Konsep anak punya Tuhan itu bisa banyak aplikasi. Jadi pertama kita akan rawat sungguh-sungguh, karena ini punyanya Tuhan.
Kedua, dalam keadaan yang mungkin sangat tidak terkendali, tidak diharapkan, Tuhan panggil. Nah kalau kita nggak punya konsep itu, bisa nggak ikhlas, marah sama Tuhan. Kenapa anak saya Tuhan ambil? Jangan bilang anak saya, itu anak Tuhan. Anak titipan Tuhan. Jadi anak titipan Tuhan itu dasarnya sebenarnya dasar yang kuat. Terus kalau kita yakin itu punya Tuhan, maka juga kita tidak akan khawatir terlalu banyak, walaupun kenyataan mengkhawatirkan. Karena kita ini kan itu kan punyanya Tuhan gitu loh. Jadi itu pertama. Yang kedua, didik anak itu harus mengerti secara teknis itu bahwa anak itu unik. Bukan kayak saya, bukan kayak istri, bukan kayak siapa-siapa, ya anak adalah anak dan itu unik. Maka karena Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan aku tuh seperti menenun aku dalam kandungan ibuku. Bukan memprinting, bukan mentekstil, bukan produksi massal, tapi tenun itu karya seni. Nah, keunikan anak itu membuat kita harus didik anak itu dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya kalau anak saya nomor 1, misalnya dia cenderung ke melankolik, perfeksionis, agak introvert, gitu ya, kurang gaul, suka belajar, nggak banyak teman, belajar lebih suka sendirian. Nah, tapi yang nomor 2 beda lagi. Nomor 2 ke arah pragmatik, baik, nggak mau berantem, maka malah kalah sama adiknya, padahal adiknya perempuan, gitu ya. Tapi dia punya kelebihan itu ya tekun, setia. Tapi dia anak yang harus cukup banyak gerak, karena dia gaya belajarnya kinestetik. Sehingga ketika dia belajar itu nggak bisa lama. Belajar sebentar ke kulkas, buka kulkas. Ngambil apa ya? Dia belum tahu ngambil apa, yang penting gerak dulu gitu kan. Dia belajar sebentar, bikin PS 1 nomor, ke toilet. Lama Ben? Iya belum keluar nih. Berarti dia ke toilet itu tidak untuk kencing. Dia butuh gerak gitu. Nah kita paham, kita nggak marah gitu. Belajar bentar-bentar, kita udah butuh gerak. Akhirnya malah kita ajak sebelum belajar bikin PR itu main dulu, bola dulu gitu. Kalau kita tahu yang nomor 3 gaya belajarnya itu misalnya sebutnya ya auditory. Ya kalau yang 1 tuh visual, mata, tulisan. Lalu yang kedua kinestetik. Yang ketiga itu gaya belajarnya tuh pakai telinga. Yang masuk telinganya masuk ke otaknya. Kalau kakaknya belajar pakai mata, kan visual. Jadi yang nomor 3 ini kalau belajar tuh sukanya ngobrol. Entah ngobrol sama temennya, entah sambil telepon, entah temannya datang. Nah kita nggak bisa larang. Temannya jangan datang, ini besok ulangan 3. Justru karena 3 maka temannya mau datang. Dan dia sambil ngobrol, bahkan kadang sahabat teman itu bukan ngobrol di pelajaran, ngobrol yang lain. Tapi kalau dia ngobrol, otaknya aktif. Yang nomor 1 kalau dengan musik otaknya aktif. Yang nomor 2 kalau bergerak otaknya aktif. Nah, waktu kita melihat keunikan anak dari sisi gaya belajar, belum berarti keunikan dari temperamen dasar, kecenderungan perilaku. Jadi ketika memahami keunikan itu kita bisa customize. Sekarang ini kan zaman customize ya, rumah didesain customize, ya, mobil customize, program ini customize buat parenting. Jadi nggak program serba program katakanlah begitu kan. Nah, bahkan parenting pun kita bisa melakukan gaya parenting kan, Pak. Gaya parenting apa yang bagus buat anak, Pak? Autokrasi, demokrasi. Anak 1 butuh gaya ini, nomor 2 butuh gaya ini, nomor 3 gaya ini. Jadi gaya parenting kita itu 3 anak 3 gaya. 5 anak 5 gaya. Nanti punya 10 anak 10 gaya, 10 jurus. Jurus yang sama tidak bisa dipakai untuk anak yang lain gitu. Jadi itu yang menurut saya cukup ya harus kita pahami. Itu keunikan anak. Wow. Ya. Betapa besarnya tantangan orang tua untuk mengenal keunikan anak, apalagi gaya belajar anak dan sebagainya. Kan orang bilang begini, zaman dulu orang tua nggak perlu gitu-gituan. Saya mau masuk ke situ tuh Pak Jarod. Saya jadi juga. Iya, betul. Papa mama saya punya 4 anak. Nggak pakai gitu-gituan. Nggak pakai itu, gitu. Nggak pakai psikologi, nggak pakai pendekatan begitu, nggak ngerti, nggak ada bahasa cinta, adanya bahasa gebuk, tendang gitu. Kita jadi juga. Iya. Tetapi saya melihat sebuah fenomena yang saya nggak tahu apakah ini juga menjadi tantangan saat ini. Kalau zaman dulu, zaman saya, mungkin zaman Pak Jarod dan Bu Esther juga, cenderung yang bekerja adalah ayah atau kerja, papa, ibu didik anak, di rumah didik anak. Saya pikir itu juga jadi salah satu keberhasilan generasi kita, kalau boleh saya bilang, untuk survive dan seperti sekarang. Tetapi ketika tantangan zaman berubah di mana secara tuntutan ekonomi juga tinggi, menuntut seorang istri juga harus supporting untuk ekonomi keluarga. Nah, tantangan parenting ini jadi lain nih. Padahal kenyataan di depan, keunikan setiap anak itu sebuah keniscayaan yang memang harus kita hadapi. Nah, sebagai ibu nih Bu Esther,
gimana nih ngelihat fenomena yang terjadi sekarang ini gitu. Di saat ibu harus bekerja, support ekonomi keluarga, ayah juga bekerja, anak punya keunikan yang harus disentuh dengan gayanya masing-masing. Dan dia kerja, dia wanita kerja dia. Wah, ini tepat sekali saya bertanya demikian kalau gitu. Gimana Bu? Dan ibu berhasil loh. Ya, puji Tuhan. Ya awalnya saya kerjanya full time ya dari pagi sampai malam, bahkan Jakarta kan pulang macet, anak udah tidur, berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Akhirnya saya berpikir ada harga yang harus dibayar. Ya kalau mau anak-anak bisa sukses dan bisa saya yang mendidiknya, walaupun pakai tangan suster, tapi tetap mendidik harus dari saya ya. Akhirnya saya quit dari kerjaan. Kita diskusi apa yang saya bisa tetap bekerja tapi bisa tetap ngawasin anak. Begitu ya, akhirnya Tuhan buka jalan, kita buka playgroup di rumah ya, sampai sekarang masih ada playgroupnya. Tapi kalau saya sarankan sama ibu-ibu yang bekerja ya, memang kebutuhan ekonomi tetap perlu, tapi tetap prioritas ya. Mana kalau harus ibu yang kerja, mungkin bapaknya yang separuh waktu. Zaman sekarang kan semua bisa kerja pakai laptop ya, atau ibu cari kerjaan yang setengah hari juga minta. Ya, bahkan anak saya juga suami istri kerja, tapi dia bisa gantian minta kantornya Senin, Rabu, Jumat, suaminya Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi tetap ada orang yang di rumah untuk jagain anak. Soalnya di Singapura kan nggak ada pembantu. Nggak ada pembantu. Punya anak pertama gitu kan, jadi kan juga tantangan juga, di mana dua-duanya kerja nih. Ini cucu kita nih gitu. Mereka ya era sekarang era yang mereka bisa paruh waktunya work from home, tapi tetap bekerja, cuma jadwal kapan office. Nah, kalau zaman dulu era sebelumnya nggak ada fasilitas itu ya. Sekarang tuh mulai ada banyak. Nggak semua posisi pekerjaan, tapi cukup banyak. Ya. Bagaimana jika seandainya ya kondisi seperti itu, saya pikir itu ideal. Ya, di mana kita bisa atur, kompromikan, tetapi parameter jadi cukup banyak. Ya. Satu, mungkin perusahaannya tidak memfasilitasi hal seperti itu. Kedua, bukan rahasia, ego suami istri, siapa yang paruh waktu gitu kan, siapa yang karir gitu kan. Betul, ini bicara karena kalau bicara yang punya karir, yang punya uang, punya kekuasaan. Betul. Dan itu nggak gampang. Nah, ini menjadi sangat menarik, dan saya pikir, nggak tahu Pak Jarod atau Bu Esther setuju atau tidak. Itu yang saat ini dihadapi oleh banyak parents, banyak orang tua di Indonesia. Karena misalnya de facto istri karirnya lebih prospek. Misalnya bahkan sama-sama manajer gaji lebih tinggi. Dan peluang untuk naik jadi direktur istri lebih tinggi. Ya pasti kalau misalnya istri suruh yang paruh waktu, ya kamu aja. Betul. Nah, apakah banyak siap laki-laki menjadi bapak rumah tangga? Kan sekarang ini banyak sih. Ya banyak, kalau di milenial cukup banyak fenomena bapak rumah tangga, di mana bapaknya lebih banyak di rumah dan kerja, dan family man banget. Dalam arti dia masak juga, yang ngurus anak sampai nyebokin, dan istrinya wanita karir woman banget. Nah, itu pilihan-pilihan yang tidak mudah di Indonesia. Kalau mereka merantau di luar negeri, mereka tidak kena penghakiman oleh lingkungan. Nah, kalau sekarang di Indonesia ini, katakan suami istri sepakat aja, sepakat nih ya, oke, istri yang berkarir. Karena dari segi ekonomi ini kemungkinan pelipat gandaan karir tinggi, pelipat gandaan gaji tinggi, itu lebih cemerlang. Perusahaannya juga lebih multinasional. Suaminya ya begitu, sekarang suami yang paruh waktu. Mereka sepakat nih. Gimana mertua? Gimana tante? Gimana tetangga? Setuju. Lu jangan laki-laki jadi begitu lu. Dari sepakat bingung lagi. Gak gampang. Tapi gini, kalau keputusannya bulat, mereka harus berdua menghadapi penghakiman itu. Jadi nanti ya suami yang berkata bahwa dia sendiri gak boleh punya mental bahwa bapak rumah tangga itu hal yang jelek. Dia harus bangga dengan predikat bapak rumah tangga, tapi tidak nganggur total ya. Maka saran tadi itu benar. Sarannya adalah siapapun yang ngambil keputusan itu paruh waktu. Karena nanti berkat itu Tuhan yang atur kok sebenarnya. Jadi sebenarnya berkat itu Tuhan yang atur. Gitu. Tapi itu tidak mudah terus terang. Saya jadi tambah penasaran Pak Jarod. Penjelasan ini jadi pikiran saya, wah ini sangat terprovokasi nih untuk tanya lebih lanjut. Ada dua hal pertanyaan saya, tapi mungkin pertanyaan pertama saya perlu tanyakan ke istri nih. Tadi tantangan penghakiman dari lingkungan, dari lingkungan, mertua, orang tua, ya sekitar lah. Kalau dari pandangan seorang istri sendiri itu bagaimana Bu? Maksud saya,
oh kok saya yang bekerja, suami saya bapak rumah tangga. Kadang-kadang pola asuh dan pola didik kita selama ini kan beda gitu. Itu sebetulnya menurut pandangan seorang istri itu bagaimana menyikapi fenomena ini? Ya, kalau istri itu kan kalau menurut Alkitab diciptakan sebagai penolong suami. Ya. Kalau dalam hal ekonomi, mungkin suami ekonominya kurang, ya istri menolong dalam hal ekonomi dengan bekerja yang menghasilkan yang lebih. Tapi tetap konsepnya penolong. Ya, walaupun penghasilannya lebih tinggi. Nah, masalahnya kadang ketika punya penghasilan lebih tinggi, dia merasa bisa merentah suami, dan itu yang bahaya. Ini duitku loh Pak, aku mau pergi besok ke Jakarta, Papa mau ikut apa enggak? Mulai ngatur semua dia. Iya, disitulah mulai ada konflik dan suami merasa minder, padahal suami tetap diciptakan sebagai kepala yang seharusnya dia bisa memimpin. Nah, jadi buat saya tidak masalah istri punya penghasilan lebih tinggi, tapi tetap fungsi kepala adalah dipegang suami. Misalnya tadi mau ngambil keputusan mau liburan sama anak-anak, Pak, kita punya uang segini. Bagaimana kalau kita mau liburan ke Jakarta, menurut Papa bagaimana? Tetap bolanya tuh kita kasih ke suami biar suami yang ngambil keputusan. Oh mau ke Jakarta ya Ma? Oke boleh. Nah, jadi bolehnya tuh suami gitu loh. Biasanya nggak begitu tuh. Begitu istri duitnya banyak nih, saya mau ngajak anak-anak makan, ikut apa tidak? Kalau nggak ikut, nggak ikut jaga rumah. Kalau ikut gue bayarin. jadi ruwet juga Pak ya. Iya. Nah, tadi kan udah dapat point of view-nya dari seorang istri Pak. Pak Jarod kan seorang hamba Tuhan. Saya pengen agak masuk nih ke dalam firman. Jadi konsep yang tadi itu alkitabiahkah Pak? Bahwa istri kan seharusnya peran suami terlepas tadi gitu ya. Sebagai suami, kepala keluarga, dia kan punya fungsi atau peran provider. Tugas dialah yang menyediakan, dialah yang memprovide kebutuhan keluarga. Dan ada peran lain yang karena kita lagi bahas ekonomi, kita nggak bahas peran yang lain ya. Lebih kepada provider. Nah ini kan yang provide istri, suaminya bapak rumah tangga. Seperti kalau saya menyarankan tetap bukan bapak rumah tangga murni, tapi bapak yang kerja paruh waktu. Bapak yang kerja paruh tetap harus menghasilkan. Masalah menghasilkan itu hanya separuh atau sepertiga, maka istri sebagai penolong memenuhi yang 2/3 atau yang separuh tadi. Tapi jangan benar bapak rumah tangga murni seperti ibu rumah tangga murni nggak kerja minta duit dari suami gitu ya. Jadi pasti bapak ada bisa pekerjaan yang dia punya penghasilan. Tapi kan nggak bisa juga gini. Misalnya bapaknya ini talentanya memang tidak seperti istri. Kalau dia misalnya pegawai negeri yang memang pulang lebih awal gitu tapi kan gaji nggak banyak. Atau dia full timer, ya mau dapat duit dari mana lagi kan gitu kan. Jadi sedangkan istrinya dagang, punya bakat dagang. Nah jadi penolong itu sebenarnya saya tuh tidak mengajarkan suami itu provider 100%. Tapi dia harus memelihara dan mengusahakan taman itu. Dia berkarya, dia bekerja, berapapun hasilnya. Nah, istri itu bisa menolong. Menolong ini kan luas banget. Menolong yang suami memang tidak sanggup. Kita nggak cukup kalau gitu kan. Maka dia bisa menolong dengan kemampuannya dia. Istri menolongnya pandai masak, dia nolong dengan masak. Istri nggak bisa masak, tapi dia pandai cari duit, dia nolong dengan cari duit. Nah, yang penting sebenarnya siapapun yang menghasilkan uang, itu uang menjadi milik bersama. Gitu. Nah, terus suami itu mau kerja, mau pengusaha, mau full timer, mau bapak rumah tangga, statusnya tetap kepala. Harus tetap kepala. Nah, kepala itu mengambil keputusan. Kepala itu kalau dalam parenting itu pelaidai. Pelaidai itu mendidik. Sedangkan wanita itu mengasuh, merawat. Jadi mengasuh tuh ya dampingin bikin PR, nyebokin, ya sebenarnya ibu rumah tangga. Nanti kalau hal-hal itu bisa digantikan bapaknya pun nggak masalah. Ya. Tapi tetap kepala keluarga itu dalam arti dia yang pegang moral, pegang prinsip. Jadi istrinya tuh gini, suami itu presiden tidak harus lebih pintar dari menteri keuangan kalau soal keuangan. Soal agama, menteri agama lebih pintar. Tapi presiden ngambil keputusan. Presiden bertanggung jawab. Ilustrasi yang menarik. Nah, jadi suami itu ya kayak presiden, kepala. Masalah kepala suka berkebun, kepalanya suka masak gitu ya. Presidennya suka hobinya apa, itu kan lain ceritanya gitu ya. Tapi dia yang mengambil keputusan, dia yang bertanggung jawab. Dan penolong menteri atau istri sebagai penolong, dia harus tahu posisinya. Misalnya nih, kalau menteri ya katakanlah keuangan dah atau perpajakan lah, dia sudah punya kebijakan, dia pintar pasti. Tapi kan dia akan
konferensi pers itu kita akan menghadap presiden untuk minta petunjuk. Itu kalau dalam ruangannya direkam, kayaknya bukan minta petunjuk sih, tapi menteri menjelaskan kepada presiden. Iya kan? Jadi menjelaskan kalau dia yang lebih ngerti masalahnya, gitu kan. Tapi keputusan dari presiden. Lalu udah selesai keluar dari ruangan nih, yang tidak direkam itu, gitu. Ada atau rekamannya tapi rahasia negara, gitu kan. Dia akan konferensi pers atas petunjuk Bapak Presiden. Akhirnya diambil keputusan bahwa kita naikkan pajak. Itu memang memberatkan, bukan keputusan yang populis, tapi ini untuk pembangunan bla 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 gitu. Nggak boleh memberikan penjelasan sesuai kondisi dalam ruangan tadi. Misalnya gini, tadi rencananya 30 menit ketemu presiden, tapi menjadi 1 jam lebih karena presiden dijelasin nggak ngerti-ngerti. Dan setelah saya agak ngotot sedikit, akhirnya dia ngerti juga, gitu ya. Dan akhirnya dia terpaksa mengambil keputusan setelah saya desak, gitu. Itu dipecat tuh menteri. Walaupun dia pintar, ya mungkin bukan dipecat, ya lempar ke atas jadi penasehat. Menterinya diganti yang satu partai yang tunduk sama presidennya. Jadi penolong itu walaupun dia pintar, dia hebat, dia tidak menjatuhkan kepalanya. Itu dia menteri yang dipakai dari generasi ke generasi. Ya contohnya berbagai ganti presiden, menteri keuangannya Mulyani misalnya. Dia sangat menghormati presidennya. Dia berperan sebagai penolong. Dia pintar, dia jago. Tapi dia berbicara itu, nah itu maksudnya istri yang pintar, itu bijaksana. Istri yang pintar tuh gak bilang gini, dah punya suami goblok begini, udah panggil anaknya lagi, nak kamu tuh harus rajin belajar biar gak goblok kayak bapakmu. Ah itu udah. Itu kudeta itu namanya. Wow. Jangan mengkudeta gitu loh. Anak juga tahu bapaknya goblok. Anak juga tahu bapaknya miskin kan gitu kan. Tapi kalau istrinya itu berkata, nah papa mama itu saling melengkapi. Papamu itu memang gak pintar cari uang, tapi dia moralnya hebat. Jadi anak akan justru melihat dia dapat pelajaran yang gak ada di sekolah kitab, yang gak ada di kampus. Bagaimana ibunya itu bisa melihat sisi positif ayahnya, menghargai suaminya yang punya kelemahan, tapi punya kelebihan. Nah itu selama peran itu penolong tuh kayak gampang ini. Ibu itu pokoknya hebat, jadi presiden, jadi menteri keuangan. Dalam keluarga ibu penolong. Nah kalau dia bisa seperti menteri terhadap presiden, istri kepada suami itu kayak begitu gitu ya. Menurut saya suaminya cinta dia. Pasti Pak. Dipakai terus gak diganti. Pasti itu. Karena betul-betul menjalankan fungsi menolong dengan luar biasa. Gitu kan. Tapi kalau istrinya itu berprestasi seperti menteri yang mengadakan kudeta, istri yang bodoh, suami yang bodoh, suami yang miskin aja kadang juga bisa ceraiin istrinya yang cantik, pintar dan pandai. Sampai orang lain nggak bisa ngerti. Kenapa sih lu bercerai? Istri lu cantik begitu, pintar, cari kerja gitu. Ya gue jadi nggak jadi penolong, nggak jadi kepala lagi, gue jadi babu. Proudnya hilang, harga dirinya hilang. Maka dengan bertindak sebagai penolong, seorang istri itu menjadikan suaminya kepala. Wow, sangat mencerahkan. Nah, yang kita bahas ini adalah kondisi ideal. Ya kan, kondisi ideal. Pada faktanya di lapangan kita berhadapan dengan kondisi-kondisi tidak ideal, di mana suami istri bekerja, dua-duanya sangat kejar karirnya luar biasa, dan anak fully diserahkan kepada babysitter atau siapapun. Gadget. Ya, diserahkan ke sana. Dan apakah ini yang kemudian melahirkan generasi-generasi sekarang yang mungkin dikenal generasi strawberry generation, yang kelihatan bagus di luar, pinter. Ya, generasi yang ini nih. Kalau dulu kan dikenal begini, fatherless generation. Sekarang lebih parah, fatherless and motherless. Fatherless and motherless generation. Iya. Lebih parah. Betul. Tidak ada hati bapak dan tidak ada hati ibu. Betul. Nah ini tantangannya gimana? Kalau makin parah ini, makin berat ini, makin berat. Seorang ibu menghadapi, saya mau tahu sudut pandang ibu nih dari melihat fenomena generasi strawberry ini. Mereka pintar, mereka good looking karena mereka cenderung udah kenal, bisa tampil di sosial media dan sebagainya. Tetapi ketika mereka menghadapi tantangan, mereka gampang give up, Bu, gampang menyerah. Dan sekarang kan kita kenal istilah-istilah butuh healing, ya. Saya lagi ada di lingkungan toksik dan sebagainya, seperti itu. Gimana Bu melihat fenomena yang ada nih terhadap generasi strawberry ini, Bu Esther? Ya, jadi ke pertanyaan yang sebelumnya juga, kalau kondisinya tidak ideal, ya, harus bekerja dari pagi sampai malam, akhirnya anak sama babysitter atau sama opa oma.
tetap ibu harus yang pegang peranan dalam arti susun jadwalnya. Opa, oma jadwalnya sekolah, jadwalnya les, bikin PR, mandi. Ini harus kalau perlu ada CCTV ya. Nah, pulang dicek. Ini apa udah belum? Ya, ini udah belum. Iya. Waktu libur Sabtu Minggu usahakan itu family time. Ibu yang nanganin full, jangan kasih pembantu lagi. Malah saya kadang kalau prioritas pelayanan juga tolong diturunkan dulu. Anak juga melayani anak. Melayani keluarga itu prioritas. Wow. Nah, yang kasihan kalau udah Senin sampai Jumat itu full, Sabtu Minggu full pelayanan lagi di gereja, ya sudahlah. Bu, kadang-kadang gini Bu, ini pembenaran para orang tua. Ya. Termasuk mungkin tanpa sadar saya pernah melakukan ini juga. Ya kan ngerti dong, papa mama kan Senin sampai Jumat kan sibuk kerja pulang malam, papa mama juga mau istirahat. Sehingga mereka tidak melayani keluarganya, mereka asik healing sendiri, Bu. Bagaimana, Bu? Ya, nah, saya biasanya sarankan sebelum pulang dari kantor di rumah, selama perjalanan cobalah healing dengan tarik nafas, berdoa, musik yang bikin kita rileks. Pulang mandi dulu, baru ketemu anak. Supaya kita ketemu anak dalam kondisi kita juga lagi sudah rileks. Jangan lagi emosi, banyak kerjaan, macet, sampai rumah anak belum bikin PR. Jadi anak tuh kalau pulang ketakutan, bukannya seneng papa mamanya pulang. Polisi pulang gitu. Iya. Itu sih Pak. Wow. Saya tertarik banget tuh. Kayaknya nggak banyak orang tua lakukan juga Pak Jarod. Kasih list schedule tasknya yang harus dikerjakan. Kayaknya ya udah sama papa mama, ya udah papa mama aja, mertua gitu, sama babysitter aja, tanpa pernah dipantau, betul-betul dipasrahkan. Konsepnya itu adalah mendidik anak itu tetap tanggung jawab ayah dan ibu. Dua-duanya. Nah, terus kalau pakai mertua, pakai orang tua, pakai suster, mereka adalah tangan kita. Maka tetap tanggung jawab di kita, wewenang di kita. Yang penting juga adalah nilai moralnya di kita. Jadi kalau misalnya gini, saya berikan istilah namanya delegasikan penuh. Delegasikan penuh. Maksudnya gini, kalau mendidik anak itu katakanlah dibatasi dengan 3 aspek saja. Membuat peraturan, kalau benar dipuji, kalau nggak melakukan dihukum. Jadi katakanlah pilarnya 3 ini aja, jangan banyak-banyak. Membuat peraturan, moralnya, aturannya. Kalau dia melakukan, kita harus berikan reward. Kalau tidak melakukan, harus kita hukum. Nah, 3 wewenang ini, 3 ini kita delegasikan ke tangan kita. Katakanlah itu suster. Banyak orang, misalnya orang tua mendelegasikan, ajari ya anak saya moral ya, ini ya. Kalau benar dipuji ya, bilang anak saya baik ya. Kalau rajin belajar dipeluk ya. Tapi begitu suster atau pembantu, jangan hukum anak saya loh. Kamu nggak berhak hal itu. Akhirnya hukumannya nggak didelegasikan. Terus apa yang terjadi? Jadi kalau anaknya salah, pembantu kan suster nggak menghukum. Dia lapor, Bu, tadi anak begini-begini, ibunya hukum. Tadi anak begini, ibunya hukum. Akhirnya mama jahat, suster baik. Wow. Akhirnya nanti waktu lebaran pembantunya pulang, susternya pulang, anak nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Dia lebih cinta pembantunya daripada ibunya, karena ibunya monster, tukang hukum. Atau karena susternya nggak pernah menghukum, akhirnya dia nggak menghormati susternya. Susternya dimainin, dikadalin, segala macam, susternya nggak tahan, dia pulang, gonta-ganti suster. Nah kalau saya, ketika dulu dia kan kerja sampai anak ketiga lahir itu kerja, kita pakai 3 suster, 1 anak 1 suster, kita delegasikan penuh. Tapi kita memberikan begini, anak saya boleh dihukum dengan hukuman ini, standarnya ini. Gitu. Misalnya hukumannya misalnya pengurangan hak. Kalau fisik hanya nggak boleh, fisik bagian kita, tapi hukum dengan cara begini. Itu kita akan mengutuskan. Jadi nanti kalau anak misalnya lapor, Mbak jahat, aku diginiin, pasti kamu punya salah. Minta maaf sama Mbak. Kalau nggak minta maaf, papa tambah hukuman. Ngajarin value justru di situ Pak Jarod. Dan maka kalau anak menghormati pembantu, dia pasti menghormati orang tua, menghormati guru, dan menghormati segala institusi yang lain. Jadi sebenarnya menghormati pembantu, menghormati sopir itu indikator. Nah anak kita menganggap pembantu itu kayak tantenya sendiri, kayak pamannya sendiri, kayak mbaknya sendiri. Jadi kita ajarkan, tapi supaya pembantu punya wibawa sebagai tangan kanan kita, sebagai tangan, maka wewenangnya kita berikan dia wewenang penuh.
tiga-tiganya, termasuk kuasa untuk menghukum. Tapi dibatasi. Tapi standar hukumannya standar kita, bahkan di bawah kita gitu loh. Bayangin kalau misalnya gini, malah contohnya gini loh, di perusahaan kita pindah perusahaan dulu. Saya punya manajer, saya punya direksi. Saya sering pergi keluar kota, saya bilang sama manajer saya, kalau karyawan salah begini, potong uang makan. Kalau begini, potong gaji. Tapi juga lihat juga peraturan perburuan ya. Kalau begini, tegurannya begini. Malah yang menghukum itu saya serahkan. Jadi nanti mereka begini, Pak Jarod sih baik, cuma manajer jadi jahat. Padahal dia tangan kita. Oke. Ya kan? Nah, harusnya anak tuh begitu loh. Papa mama sih baik gitu. Wah, kita pulang ditunggu anak-anak, papa sayang gitu. Pembantu agak begini-begini, tapi lama-lama nanti anak hormat pembantu, hormat kita juga. Nah, kalau anak nggak hormat pembantu, repot loh. Iya. Kalau anak nggak hormat pembantu, nanti di rumah tuh nggak ada yang ditakuti sama anak. Jadi tetap, makanya itulah namanya mendelegasikan otoritas, sehingga tanpa kita pun anak terkendali. Dia belajar, dia mandi, dia main, ikuti jamnya. Tapi kalau dia ngikutin, jangan lupa loh ya, kamu jangan menghukum terus, nanti kamu diberontak sama anakku gitu kan. Kalau dia pinter, good boy, peluk dia. Tapi jangan rewardnya nih pembantu terus. Kita pengen menghukum anak kan. Hidup belajar ya dari pengalaman ya, anak balita ya. Ini makhluk jahat, ini makhluk baik. Akhirnya anak bertanya, mama jahat. Jangan bilang begitu. Mana bisa dibuat peraturan jangan dibilang begitu. Yang keluar dari mulut dari hati. Jadi kalau anak itu berkata mama jahat, itu yang dia rasakan. Karena dari membuat peraturan, mengadakan reward, menghukum, kita ambil semuanya menghukum. Pembantu yang mandiin, yang ngelokin, yang bilang puji, kamu cantik. Dekatlah sama pembantu lengket. Jadi itu bukan anak kita lagi tuh, anak pembantu tuh. Pembantu pulang, anak kita nggak bisa makan, nggak mau belajar, nggak mau tidur, nggak segala macam. Jadi delegasikan full itu. Tapi di bawah kontrol kita. Baik. Ini mungkin kita masuk ke bagian terakhir. Karena saya tertarik dengan menghukum. Kalau kita lihat di kitab Maliaki 4, kan dikatakan bahwa hati bapak kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada bapak. Kenapa ada ayat itu? Kan artinya ada anak yang terluka, di mana ya mungkin fatherless and motherless dan sebagainya. Mungkin juga penyebab hal itu adalah karena orang tua tidak tahu cara menghukum yang benar. Kalau kita lihat di kitab Amsal pun ditulis bahwa ya dihajar gitu. Nah, kadang-kadang kita banyak orang Kristen melihat, kalau saya sayang anak, saya hajar anak. Padahal di Efesus tadi dikatakan jangan bangkitkan amarah gitu. Nah ini kan kita sebagai orang Kristen bingung nih, ada ayat-ayat yang seolah-olah pro dan kontra. Mungkin saya kali ini pertama ke Pak Jarod dulu nih. Nanti ke dia dulu ya. Ke Ibu dulu ya. Kalau ke saya dia nggak bisa namain lagi. Gitu. Oke, baik ke Ibu dulu. Gimana Bu melihat seperti ini? Kan ujung-ujungnya dibilang hati orang tua kembali kepada anak dan anak kepada orang tuanya lah. Tapi di dalamnya pada saat kita mempraktekkan itu ada ayat yang seolah-olah konflik nih. Pendapat Ibu gimana Bu? Yang hukuman ya. Hukuman itu kan ada tingkat-tingkatannya. Kalau dikit-dikit dihajar, yang pertama dia pasti kebal. Nggak apa-apa, udah biasa. Padahal yang kedua dia sakit hati. Papa jahat, mama jahat. Itu. Yang ketiga ya pasti luka-luka lah ya, fisiknya memar-memar. Padahal hukuman itu kan ada tingkatannya. Lihat kesalahannya. Kalau kesalahannya kecil, kenapa harus dihajar? Cukup dikasih tahu. Siapa tahu memang dia berbuat salah karena dia nggak tahu kalau itu salah. Sepertinya demikian. Anak mecahin gelas. Yang salah siapa? Mungkin mamanya kenapa naruh gelas di situ gitu. Bisa jadi. Tapi yang disalahin anak. Jadi kita harus lihat dulu kenapa dia berbuat salah. Salahnya apa? Tingkatannya bagaimana? Jadi mulailah dari hukuman yang paling ringan, ditegur, dinasehati, dikasih tahu. Kalau sampai tetap berulang-ulang ya bolehlah kasih hukuman, misalnya kalau anak kecil ya time out 5 menit nggak boleh main misalnya ya, mulai dari yang paling ringan. Dihajar itu kalau dia berbuat dosa boleh ya, mending nggak perbuatan yang melanggar, misalnya mencuri. Tapi mencuri juga kenapa? Kalau dia nggak tahu kalau itu
mencuri, aku kan pinjem, ya, tapi pinjem nggak bilang, itu namanya mencuri. Iya. Itulah Pak, kira-kira seperti itu. Oh, berarti orang tua memang harus take personal responsibility ya, ambil tanggung jawab pribadi untuk lebih terlibat dalam memilah dan memilih hukuman yang tepat buat anaknya. Wah, seandainya semua kita sebagai orang tua punya gaya parenting seperti itu, saya pikir dunia akan lebih damai, Bu. Tapi ini sangat inspiring. Pak Jarod. Ya, semuanya dasarnya firman Tuhan. Alkitab berkata begini, barang siapa tidak menggunakan tongkat, dia tidak mengasihi anaknya. Ya, tapi barang siapa mengasihi anaknya, menghajar pada waktunya. Jadi artinya ada waktunya, tidak setiap waktu, gitu ya, bukan setiap waktu. Nah, ada waktunya. Nah, Amsal juga berkata bahwa di dunia ini semuanya ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Nah, di cara parenting, maka tadi ada waktunya memberi aturan, menjelaskan aturan sampai paham aturan. Lalu kapan menghajarnya? Dibuat aturan, kalau dilakukan jangan lupa dipuji. Kalau tidak melakukan baru dihukum. Dan dihukum itu kalau anak secara sadar dan sengaja melanggar peraturan. Nah, kalau dia belum tahu arti peraturannya dibuat nggak ada peraturan buang sampah pada tempatnya, tiba-tiba buang sampah dimarahin gitu kan. Apalagi bapaknya juga buang sampah nggak dimarahin kan gitu kan. Jadi peraturan dibuat. Nah, ini tempat sampah ya, kalau ini taruh di situ, dia diajarin dia nih ya. Ini sampah nih ya. Nah, ini taruh begini, ngerti gitu. Anak kan liatin nih, mamanya ngambil, memberikan teladan kan, sampah ditaruhin ya. Nih, sampah tuh taruh di sini, ngerti? Oh ya, ngerti gitu ya. Besok dia ada sampah tuh nggak ditaruh, nggak boleh dihukum loh. Kenapa? Jangan-jangan pengertian buang sampah tuh gini kan, anak nggak lahir dengan kamus membuang sampah adalah gitu kan. Jadi di waktu orang tuanya ngasih contoh gitu, oh gitu. Jadi besok dia habis makan apa ya di meja aja, jangan dihukum loh. Kenapa? Loh, anak itu waktu dijelasin arti membuang sampah, lalu ibunya ngerti. Apa maksudnya ngerti? Oh, ngerti, buang sampah itu artinya mamah ambil taruh di situ gitu kan. Jadi salah paham dong. Jadi waktu ada sampah dia anaknya malah nunjuk-nunjukin gitu, ditempel gitu, kurang ajar gitu loh. Jangan dulu, coba jaga-jaga dia artinya begitu gitu kan. Gini loh anak gini. Sekarang begini, biar lebih jelas ya. Kamu yang pegang. Nah, taruh di situ. Nah, itu namanya membuang sampah. Ya sama juga ngerapiin barang ya, habis main dirapikan ya. Nih ya, mamanya kasih contoh gitu. Maksud mamanya kasih contoh, tapi bagi anak, merapikan barang itu mama taruh di situ. Makanya habis main dia bilang, "Mama, udah selesai main." Dilihat lu gak dirapiin gitu kan. Karena bagi dia tuh, kemarin itu. Begini maksudnya, kamu pegang, taruh situ, taruh. Nah, itu namanya merapikan. Ngerti? Oke? Tidak oke. Gak oke gimana? Yang kemarin oke. Kemarin yang mama taruh itu oke gitu dah. Nah, itu sampai anak ngerti bahwa arti merapikan itu taruh di situ. Lain kali dia main gak dirapikan, atau pas suruh ngerapikan tuh malah dilempar tuh. Lemparnya ke muka kita lagi. Pukul dia. Pukul pantat misalnya, jangan kepala juga gitu. Jadi kita menghukum kalau dia sengaja melanggar peraturan. Tapi kalau dia belum tahu aturan ya jangan dihukum. Gitu. Nah, lalu menghukumnya gimana? Amsal ada ayatnya lagi. Jadi semua ayat itu berkaitan. Kalau anak dihukum dan dia tahu dia salah, dia tidak terluka hatinya. Yang terluka itu kalau dia nggak salah, dia merasa nggak salah tapi dihukum. Gitu kan? Jadi dia belum tahu arti merapikan gitu kan. Aku bermain lalu dipukulin, apa salah saya gitu kan. Itu terluka sampai ke dalam. Nah, kalau dia tahu salahnya, maka gini. Lalu benar-benar anak udah tahu salahnya. Nah, Amsal berkata begini, Amsal 15 ayat 10. Kalau tadi Amsal 13:24 pakai tongkat ya. Amsal 15:10 itu didikan yang keras adalah bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan. Makanya tadi saya berkata ada ukurannya. Kalau itu kesalahan berupa meninggalkan jalan, berarti berupa dosa. Nah, naiknya mukanya diludahi, kan berarti melawan memberontak orang tua. Tapi kalau kesalahannya anak pegang gelas, ibunya teriak, "Awas, nanti pecah, jatuh." Itu jatuhnya karena mamanya berteriak. Dia kaget. Jadi jatuh. Iya. Jadi jatuhin gelas gak ada ayatnya. Demikian firman Tuhan, jangan memecahkan gelas. Itu gak ada ayatnya gitu kan. Tapi kalau jangan melawan orang tua ada. Jadi
Kalau yang tidak berupa dosa ya jangan keras. Kalau perlu kita dengan malah gini, mulai dari gampangnya gini, mulai aja dari yang paling rendah. Jangan begitu. Gitu aja kadang loh. Anak saya tadi balik yang pertama saya sebut soal customize. Anak saya pertama melankolik, perfeksionis, karena melankolik hatinya lembut. Ada gitar tidak pada tempatnya. Dan saya agak berteriak, "Ini gitar ini siapa yang taruh sini?" Saya tanya, "Gitar ini siapa yang taruh?" Anak pertama masuk kamar nangis. Istri saya masuk kamar. "Papa marah ya," gitu. Padahal saya nggak berkata, "Jangan taruh," atau "Kenapa kamu naruh itu?" Enggak. Saya tanya siapa gitu. Karena dia melankolik. Dia dengar suara begitu aja udah hukuman bagi dia. Tapi nomor 2, plekmatik yang cueknya minta ampun. Waduh, kita marahin dia kayak marahin patung. Iya. Dia nggak bikin PR, dihukum suruh maju ke depan sama gurunya. Dia maju ke depan dengan wajah tidak bersalah. Santai dia aja. Tahu bahwa dosanya sudah diampuni sama Tuhan. Itu orang plekmatik itu kalau marahi percuma. Kita muntah darah, dia tenang aja. Itu anak yang hampir-hampir nggak butuh dimarahi. Dia butuhnya dimotivasi. Tapi ada anak yang nomor 3 sanguin. Sanguin itu yang, aduh kalau minta maaf mengharukan sekali. Jadi kalau kita marah, dia bikin puisi, "Maaf ya Pak ya, aku telah mengecewakan Pak." Pokoknya dia kalau minta maaf itu, aduh benar-benar mengharukan kita. Dan itu pasti besok diulangin lagi gitu ya. Jadi ada anak yang ketika dimarahi itu ngelawan, tapi dia menyesal lalu melakukan. Ada yang minta maaf. Jadi anak itu punya. Nah kalau kita mengamati, kita terjun langsung. Kalau lewat suster kita nggak tahu hal itu. Kalau kita terjun langsung, kita mengamati, lama-lama kita juga bisa menyiasati. Kita mengkondisikan, kita menyiasati. Berarti anak pertama ini dengan cara begini, kedua begitu. Pasti nanti. Karena tujuan kita kan bukan membuat anak itu binasa. Jadi maka kita berkata, hajarlah anak tapi jangan menginginkan kematiannya. Yeah. Karena ada yang orang tua menghukum sampai benar karena dia meluap emosinya. Tandanya apa kita marah yang menghukum sama marah yang mengasihi? Marah yang menghukum itu habis marah puas. Yang mengasihi itu habis marah menyesal. Oh, oke. Ada orang tua yang habis marah itu, aduh saya salah, tadi saya terlalu keras marah itu. Itu sebenarnya benar, itu hati Bapa. Hati Bapa itu yang setelah Tuhan Bapa pun Jehovah menyesal menghukum bangsa Israel, akhirnya dia menyesal gitu. Jadi maka bertobatlah supaya Tuhan menyesal dengan apa yang dihukumkannya. Jadi kita itu ada perasaan bahwa aduh tadi saya marahnya terlalu keras ini. Nah kalau kita menyesal itu artinya kita ada pergumulan dengan menghukum itu. Maka kita mulai belajar untuk mengendalikan level hukuman mana yang kita lakukan. Jadi kita tuh memang marahnya tuh terkendali, bahwa marah itu sebenarnya gini, mendisiplin bukan menghukum. Jadi mendisiplin tuh dari bagian mendisciple, memuridkan, dan di dalamnya ada reward and punishment, di mana memang kata punishment jadi nggak pas, tapi dalam arti reward and mendisiplin sebenarnya gitu, mendisiplinkan supaya tujuannya anak tahu peraturan. Nah terakhir adalah gini, contohnya peraturannya adalah bangun pagi, bangun pagi saat teduh, atau mungkin kasih pendek boleh, tapi pokoknya yang peraturan praktisnya adalah bangun pagi, rapiin tempat tidur. Nggak rapiin kita marah, nggak rapiin kita marah. Peraturannya adalah bangun tidur ketemu orang tua bilang good morning. Peraturannya bangun tidur nggak boleh ngompol. Ngompol kita marahi, ngompol kita marahi. Bangun siang kita marah, bangun siang kita marah. Besok pagi dia lapor, "Mama, aku sudah tidur, aku sudah bangun." Nggak ngompol lagi. Kebanyakan orang tua bilang apa? Kadang nggak bilang apa-apa. Lebih parah lagi. "Mama, aku nggak ngompol." Tumben. Bukan dipuji, dibilang tumben. Udah capek-capek dan kencing coba dapat tumben, ya udah besok kencing lagi aja kan gitu kan. Jadi kita tuh terlalu banyak menghukum, nggak pernah memuji. Kalau kita memuji, anak bangun pagi, anak mama, anak keren, bikin PR, anak luar biasa, anak hebat. Kita dalam hidup ini misalnya 1 bulan atau 1 minggu atau 1 hari, kita 5 kali memuji. Jangan takut dengan menghukum 1 kali, dia tidak akan kepahitan. Dia tidak akan luka hatinya. Tapi kalau kita nggak pernah memuji, menghukum terus, ya itu terluka. Jadi kalau saya mengajarkan jangan takut menghukum anak, selama kita mengajar pada waktunya. Dan reward and punishment dan apresiasi pujian ini kita lakukan, bahkan kita belum tentu sebulan menghukum, tiap hari kita memuji, lalu kita menghukum, enggak. Kalau kita banyak memuji, lalu kita marah sedikit aja, anak udah, "Ih, papa marah loh," gitu kan. Tapi kalau kita tiap hari marah-marah,
nada dering sehari-hari. Lagi berdering. Iya, kalau nggak dimarahin ada yang aneh rasanya ya. Baterainya habis. Iya, Lagi lopet dia. Jadi kalau kita baca memuji, kita marah itu anak kayak syok gitu tuh. Dan waduh, ini papa kenapa begitu. Bahkan mungkin kita malah dengan siapa yang taruh barang di sini gitu aja kan, agaknya yang kita belum tahu ya saya salah. Pak maaf ya Pak ya, aku yang taruh tadi. Kita belum menghukum. Yeah. Kita belum, bahkan itu saya belum menghukum. Kita belum berbilang siapa yang taruh barang di sini gitu kan. Yang salah ngaku. Wah, kalau bicara tentang orang tua, parenting ini Gak ada habisnya. Gak habis waktunya. Yang habis waktunya rasanya mau nambah-nambah terus. Tapi saya pikir sih pembicaraan kita di diskusi hari ini sangat memberkati. Dan buat Crown Family, saya pikir banyak insight-insight yang bisa didapatkan dari diskusi saat ini dengan dua hamba Tuhan yang luar biasa. Pak Jarod, Bu Esther, sebelum kita akhiri podcastnya, bolehkah disampaikan 1-2 kata yang menginspirasi dari Ibu Esther dan Pak Jarod untuk para parents yang mendengarkan? Boleh dari Ibu. Ya, memang menjadi orang tua itu tidak mudah ya. Tapi jangan khawatir, yang penting jadilah ayah dan ibu yang baik. Jadilah ayah dan ibu yang baik. Yang memperhatikan tiap anak spesifik. Ya, itu kalau di Salomo waktu dihadapkan 2 ibu yang rebutan bayi. Oh iya. Ibu yang punya anaknya bilang, aku tahu ini anakku. Dia kenal anaknya. Wow. Dan dia biarkan anaknya hidup. Biarkan anaknya hidup. Nah, saya berharap tiap ibu kenal tiap anak-anaknya. Wow. Sangat menginspirasi. Pak Jarod? Ya. Kita tidak bisa jadi orang tua sempurna. Tak mungkin. Tapi mau menjadi orang tua baik, itulah orang tua yang baik. Wow. Gitu ya. Tidak ada orang tua tanpa kesalahan. Tapi kalau salah, ya beranilah minta maaf sama anak. Anda tidak akan direndahkan oleh anak saat minta maaf. Justru anak akan belajar apa itu namanya pengampunan, apa itu minta maaf, apa itu gentleman. Jadi kita semua, saya pun pernah jadi orang tua yang salah. Tapi kita juga minta maaf sama anak-anak. Jadi satu lagi bahwa anak sekarang pinter-pinter, teknologinya luar biasa. Anak akan paham kalau kita gaptek. Anak akan paham dan sudah paham. Sedang paham ya. Tapi anak tidak paham kalau kita jahat. Jadi kita nggak bisa jadi orang tua yang bisa mengejar teknologi, kepandaian anak-anak. Nggak bisa, mereka terlalu jauh. Mereka udah hidup sangat informatif dan menguasai gadgetnya. Jadi kita nggak usah kejar, kita nggak akan bisa mengejar. Dan anak akan memahami kalau kita gaptek, kita jadul, kita nggak luas wawasannya, kita nggak mengerti dunia ini dan sebagainya. Selama kita baik, anak akan paham itu. Tapi jangan sampai kita itu nggak baik, anak nggak akan paham. Wow. Papa jahat, mama jahat. Jadi kalau dia paham kita baik, dia akan menerima kita juga apa adanya. Karena kita kan orang tua yang penuh kekurangan, nggak mungkin. Jadi, tapi kalau kita punya niat baik, itulah baik. Kita punya niat sempurna, itulah kesempurnaan. Kita belum mencapai, tapi itu selama kita punya niat itu ya, niat itulah terus yang kita kobarkan. Yang saya harap juga lewat program ini kita mengobarkan niat itu. Luar biasa, Pak. Mengobarkan niat untuk selalu menjadi orang tua yang baik. Karena belum tentu kita sempurna saat ini. Baik, sebelum kita beneran tutup Pak, bolehkah Bapak berdoa buat para parents sehingga bukan hanya kita dapat insight, tapi kita juga dapat kekuatan rohani untuk menjadi orang tua yang baik. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dengan program ini, Tuhan. Setiap perkataan pembicaraan kami berdoa menjadi inspirasi buat para orang tua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk para ayah, para ibu generasi ini. Mereka bertumbuh menjadi orang tua yang lebih baik, ayah yang lebih baik, ibu yang lebih baik. Dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus pasti Bapak Ibu dimampukan. Karena Tuhanlah yang menetapkan anak Bapak Ibu yang modelnya seperti itu dilahirkan di keluarga Anda. Tuhan yang menaruh anak itu di keluarga Anda. Maka Tuhan sudah memperhitungkan kemampuan Anda. Anda pasti mampu dan sanggup. Sadari bahwa itu anaknya Tuhan, miliknya Tuhan. Maka berdoalah kepada Tuhan, minta kemampuan untuk menangani titipannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti memberi kemampuan kepada Bapak dan Ibu.
terus berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tahu Tuhan menitipkan anak-anak ini, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka para orang tua dimampukan untuk menjaga titipan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menjadi orang yang bertanggung jawab, memelihara titipan ini dan menjaga titipan ini, dan bisa menyerahkan kepada Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jan. Baik, Crown Family, Anda sudah mengikuti perbincangan yang sangat menginspirasi sekali, dan saya percaya bahwa apa yang Anda dengarkan akan menginspirasi, memberikan semangat untuk kita menjadi orang tua yang baik. Sekali lagi, seorang ayah ibu pernah menjadi anak-anak, tetapi seorang anak belum pernah menjadi ayah dan ibu. Adalah bagian kita lah sebagai orang tua untuk lebih memahami anak-anak kita, sehingga anak-anak kita melihat kasih Bapa di dalam kehidupan dan perilaku kita sebagai orang tua. Terima kasih Anda sudah mendengarkan diskusi saat ini, dan Tuhan berkati kita semua. God bless you all. Bless you.